Tengah berlangsungnya rekapitulasi suara di kantor KPU Jakarta, sejumlah massa melakukan unjuk rasa di depan kantor KPU. Massa menuntut diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Massa yang tergabung dalam aliansi Aman Sahaja menggelar demonstrasi di depan KPU. Mereka menuntut didiskualifikasinya Gibran Rakabuming Raka serta pemecatan Ketua KPU dan Bawaslu. Massa menyatakan adanya kecurangan dan nepotisme dalam proses pemilu 2024. Saudara, hari ini KPU telah menyelesaikan rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur dan akan melanjutkan rekapitulasi 5 provinsi yang tersisa. KPU akan menggelar rapat rekapitulasi untuk Provinsi Jawa Barat, Maluku malam ini, sedangkan untuk Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya dijadwalkan esok hari. Saudara, untuk mengetahui hasil rekapitulasi Pilpres 2024 dan juga pemilu Pileg, sudah ada rekan kami Jonah Hamonangan di kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Selamat petang, Jonah. Jadi kapan pengumuman hasil rekapitulasi pemilu dan seperti apa saat ini prosesnya di KPU, Jonah? Ya baik, untuk saat ini proses rekapitulasi masih dilakukan. Jadi untuk total 38 provinsi sudah 33 provinsi yang dihitung. Dari 33 provinsi, 31 provinsi dimenangkan oleh kubu Prabowo Gibran, sedangkan 2 provinsi dimenangkan oleh kubu Anies Mohaimin. Jadi terkait dari 33 provinsi ini sudah direkap, sedangkan sisanya 5 provinsi ini terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Jadi untuk proses yang terjadi hari ini saat ini masih diskors, namun untuk rekapitulasi akan dimulai lagi atau berlangsung pada pukul 20.30 malam ini. Dan untuk rekapitulasi yang berlangsung malam ini hanya ada dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Maluku. Sedangkan untuk provinsi sisanya ada 3, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan akan dilakukan besok. Jadi kalau kita lihat dari waktu yang ditentukan oleh KPU, di mana tanggal 20 sudah harus ada hasil rekapitulasi, apakah rencananya akan disampaikan besok, tentu saja ini akan menyesuaikan dengan hasil. Bila besok sudah selesai, maka besok juga akan disampaikan hasil rekapitulasi. Jadi untuk hasil yang ada, ini baru hasil dari 33 provinsi sudah dihitung, termasuk penghitungan dari luar negeri. Nah, untuk proses penghitungan ini memang banyak sekali masyarakat yang mungkin ada komplain ataupun hal semacamnya. Namun terkait dengan penghitungan, KPU mengatakan penghitungan dilakukan sudah transparan dan ini sudah dihitung dari ada hasil yang ada, mulai dari ada yang dari daerah dapil ataupun dari penghitungan yang lain. Jadi memang untuk hasil ini sudah hasil final, khususnya 33 provinsi. Kita tinggal menunggu 5 provinsi sisanya yang tentu saja akan dilakukan besok. Berikut adalah pernyataan dari August Melas. Akan ada 2 provinsi, Jawa Barat dan kemudian Maluku. Sedangkan teman-teman Papua, kemudian Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan itu dijadwalkan kemungkinannya besok di situ. Kalau lihat proses yang berlangsung, saya kira tanggal 18 dan kemudian tanggal 19 akan bisa kita tuntaskan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasinya. Nah, nanti baru kemudian kita bicarakan terkait dengan penetapan hasil secara nasional. Ya baik, kita masih menunggu 2,5 jam lagi, khususnya untuk rekapitulasi yang akan dimulai pada pukul 8.30 dan akan menunggu sampai selesai, khususnya penghitungan 2 provinsi. Baik. Yang juga terjadi di depan kantor KPU adanya demo, bisa digambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana? Ya baik, saat ini demo masih berlangsung, di mana demo sendiri dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus Sunarko, di mana mereka menuntut hasil KPU ini agar tidak disahkan. Mereka juga menganggap bahwa KPU ini curang dikarenakan hasil rekapitulasi yang dari Sabang sampai Merauke mereka menilai tidak fair, dan mereka juga menuntut agar Presiden Jokowi diturunkan. Nah, terkait dengan demo ini memang pantauan kami ada di luar cukup padat, tapi dari petugas kepolisian khususnya dari gabungan mulai dari Brimob, Sabara dan sebagainya ini masih melakukan penyekatan. Jadi penyekatan adalah di depan gedung KPU saat ini masih steril, namun di luar gedung KPU sampai ke perempatan Agus Salim
cukup banyak masa yang ada, dan untuk masa pun dihimbau untuk malam hari sekitar pukul 6 sudah harus bubar dikarenakan ada jam yang dikeluarkan dalam rangka untuk aksi demo. Jadi untuk aksi demo mereka sendiri menganggap KPU tidak fair, curang, dan juga mereka menuntut untuk rekapitulasi ini dibatalkan karena dianggap tidak sesuai dengan hasil atau mungkin keputusan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam rangka pencoblosan ini sendiri. Baik. Baik, terima kasih Jona Hamonangan untuk laporan Anda langsung dari kantor KPU di Jakarta.